Hai sahabat satwa, saya Andri Sanusi. Saya sudah bekerja selama 3 tahun sebagai kiper kuda nil kerdil di Taman Safari Indonesia Bogor. Dalam rangka memperingati Hari Kuda Nil Sedunia, kami memiliki 2 spesies kuda nil dari famili Hippopotamidae, yaitu kuda nil kerdil dan kuda nil yang berukuran jauh lebih besar dari saudaranya. Berat dari kuda nil kerdil bisa sampai 275 kg, sedangkan kuda nil biasa beratnya bisa sampai 1.500 kg. Sampai saat ini, status konservasi kuda nil kerdil masuk ke dalam kategori genting atau terancam. Artinya, spesies ini juga sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Di Taman Safari Bogor, tidak hanya saya yang bertugas merawat kuda nil, ada juga rekan saya yang bernama Pak Priyadi. Saya Priyadi, saya adalah perawat satwa kuda nil di Taman Safari Bogor. Saya sudah bekerja sejak tahun 1993, kurang lebih sudah 29 tahun. Keseharian saya dalam merawat satwa kuda nil ini tidaklah mudah. Kami sebagai kiper bertugas untuk menjaga kebersihan eksibit, kandang, menyiapkan pakan, melakukan perawatan, memonitoring kondisi satwa, memberikan induction dan juga training conditioning. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang besar, bukan berarti satwa ini tidak pandai dalam berlari dan berenang. Ciri khas dari kuda nil tentu dari tubuhnya yang besar, memiliki kulit yang tebal, berwarna abu gelap dan taring. Taring ini berfungsi sebagai alat pertahanan mereka. Satwa ini suka sekali berada di dekat air ataupun lumpur. Untuk mencegah agar kulitnya tidak terbakar sinar matahari, kuda nil mengeluarkan pelembab berupa cairan berwarna merah muda. Cairan ini jika terlihat mungkin seperti darah, tetapi bukan. Cairan ini digunakan untuk menetralisir kulitnya. Di wilayah Afrika, kuda nil merupakan satwa yang paling berbahaya. Perlu digarisbawahi, mereka menjadi agresif tentu ada sebab. Biasanya ketika mereka merasa terancam. Kuda nil berstatus rentan terhadap kepunahan karena populasinya semakin menurun yang cukup besar pada pertengahan tahun 1990 sampai 2000-an. Salah satu alasannya adalah hilangnya habitat serta perburuan liar. Hal inilah yang membuat eksistensi populasi berkurang. Padahal bisa dikatakan satwa ini sangat berguna untuk alam. Kotoran kuda nil dapat berfungsi sebagai pupuk alami yang membawa nutrisi untuk tumbuhan. Kuda nil perlu dilestarikan, karena satwa ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Feses kuda nil mengandung silikon dari kandungan rumput yang dikonsumsinya. Kuda nil tersebut akan membantu mentransportasikan silikon yang terkandung dalam feses tersebut ke perairan sungai dan danau. Lalu, dimanfaatkan oleh alga bersel satu atau diatom. Silikon tersebut berperan sebagai asupan makanan untuk diatom dan dapat membantu pertumbuhan dinding selnya. Keberadaan diatom mampu meningkatkan kadar oksigen pada perairan sungai dan danau. Waktu itu pada bulan Maret tahun 2021, tepatnya tanggal 7, kami mendapat info bahwa ada satwa kuda nil kami yang bernama Ari telah didapati hampir menelan sampah botol plastik dan tisu dari salah satu pengunjung. Tindakan tersebut tidak sengaja direkam oleh pengunjung yang tepat berada di belakang dan langsung memviralkannya. Begitu informasi kami terima, kami selaku kiper langsung bergegas turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Beruntungnya sampah tersebut tidak langsung ditelan oleh kuda nil. Jika ditelan, mungkin Ari sudah tidak lagi bersama teman-temannya lagi. Karena sampah plastik yang sangat tidak bagus bagi kelangsungan hidup satwa dan cukup berbahaya bagi lingkungan atau habitat mereka. Bahkan toleransinya bisa sampai ratusan tahun, apalagi jika dikonsumsi secara sengaja maupun secara tidak sengaja.
plastik yang tertelan akan membuat satwa ini sakit selama sebulan bahkan bertahun-tahun sebelum mereka mati. Terdapat kandungan beracun yang dapat meningkatkan kemungkinan penyakit, mengganggu pencernaan, dan mempengaruhi produksi. Terlebih jika sang induk yang menyusui anaknya, dampaknya akan sama. Hal inilah yang menyebabkan populasi mereka menurun. Kami terus melakukan pemantauan dan monitoring semenjak kejadian tersebut. Sampai saat ini kondisi Ari dan teman-temannya sangat baik. Kami sebagai kiper merasa sangat lega dan kami pastikan kejadian ini tidak terulang kembali. Memperingati Hari Kuda Nil Sedunia, sebagai lembaga konservasi, pastinya kami terus berupaya untuk menerapkan dan berpedoman terhadap kesejahteraan satwa atau animal welfare, terutama apabila satwa ini mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Bersama Taman Safari Indonesia Bogor, mari kita lestarikan dan jaga kesejahteraan satwa dan habitat. Selamat Hari Kuda Nil Sedunia. Salam lestari.